Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak dan istri saya Amanda Zevanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Oh ya, supaya nggak ketinggalan konten terbarunya, jangan lupa juga sekarang juga nih, langsung aja aktifin lonceng dan notifikasinya. Teng, teng, bye-bye. God bless you. You never know, baby, you never try to forgive your past and simply be mine. So I dare you to let me be. Oh. Gagal 6 kali dalam audisi Indonesian Idol, wanita keturunan Ambon Gorontalo ini justru berhasil menjadi juara Indonesian Idol Season 7 dan mempopulerkan single pertamanya dengan judul Kemenangan. Pernah menjadi penjual nasi dan pulsa pada saat remaja, juga kehilangan figur ayah setelah 2 kali ditinggalkan oleh ayah kandung dan ayah tiri, tak membuatnya menjadi wanita yang kehilangan harapan. Kini, selain menjadi penyanyi wanita yang sangat dikenal dalam dunia musik dan entertainment, akhirnya dia menemukan tambatan hatinya dan memutuskan untuk mengarungi bahtera pernikahan bersama dengan seorang pengusaha bernama Lucky Jayadi. So guys, langsung aja kita saksikan kisah perjalanan spiritual yang luar biasa dari seorang Regina Ivanova dan tentunya pasti menginspirasi dan memberkati. Eksklusif hanya di channel Gideon Simanjuntak dan Amanda Zevanya dalam segmen Setelah Minggu. Hai. Selamat datang kembali di segmen Setelah Minggu. Di YouTube channel Gideon Simanjuntak, Oh, iya. Amanda Zevanya dulu. Di segmen Setelah Minggu, dalam segmen ini kita ngumpulin semua orang-orang yang hebat dan mereka setelah minggu judulnya, karena setelah minggu mereka ke gereja, dengar firman, dan hidup mereka diubahkan. Makanya kita mau tahu setelah itu apa yang terjadi. Gimana mereka mengimplementasikan nilai-nilai kekristenan, firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam apapun pekerjaan mereka, bidang mereka gitu. Yes, setelah kemarin ada dari militer, ada dari apalagi Ada penyanyi, Penyanyi, ada pendeta juga. pendeta juga. Dan kali ini kita kembali kedatangan penyanyi. ada penyanyi juga dan sahabat istri saya. Jadi abis ini saya akan pergi dari sini dan mereka ngomong berdua. Dan ini dia, ada Regina Ivanova. Thank you for coming. Thank you for having me. Iya. Terima kasih. Oke, yuk selesai. Oke, saya tinggal kalian berdua ya. Pagi, ya. Silakan, Beb. Jadi teman-teman, Kak Gina ini kita sama-sama dulu. Kak Gina tuh 2012 Indonesian Idol, aku Miss Indonesia 2011. Jadi cuma beda setahun. Terus kita bertemu dalam satu acara yang pagi-pagi itu. Yang acara nyanyi pagi-pagi itu yang banyak lalala ye itu. And since then kita keluar kota bareng, banyak acara bareng, akhirnya jadi salah satu close friend aku lah gitu. Orang yang aku kenal baik, cerita. Dan hari ini kita mau ngobrol banyak sama Kak Gina. Kak Gina itu orang yang kalau boleh aku bilang hidupnya tuh penuh dengan masa penantian. Kayak Tuhan tuh banyak taruh Kak Gina tuh dalam ruang tunggunya Tuhan. Oh, menarik. Kayak harusnya udah sampai di sini, tapi kata Tuhan, ntar dulu Gina, sabar dulu, banyak kayak gitunya ya kayak. Dan kita bakal bahas soal itu nih. Jadi, tapi sebelum itu mungkin kita mau tanya dulu, mungkin Kak Gina bisa ceritain sama teman-teman soal keluarga kali ya, kayak your origin story gitu. Who are you? Siapa kamu? Saya Regina. Nah, selain Regina Ivanova Idol, kan Regina Idol itu, who is Regina Ivanova? Oke, Regina adalah seorang anak seorang anak. Aku adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Dan aku dilahirkan dari orang tua yang menikah beda agama. Papaku haji. Dan ya growing up sampai umur 9 jalan 10 tahun lah ya as a muslim gitu. Jadi ya karena papanya haji ya gitu, dan mau gak mau ya kan kayak semua ikut bapak lah istilahnya gitu. Dan tapi waktu aku kecil sering lihat mama kan mau ke gereja, dan aku tahu orang Kristen tuh kalau di gereja nyanyi gitu, dan passion aku dari kecil kan suka nyanyi. Jadi kayak maunya ikutnya mama karena aku tahu di gereja tuh nyanyi. Gitu. Dan kalau papa aku kayak lagi keluar kota atau lagi umroh lagi apalah gitu, nah mama kan sering tuh pasang-pasang lagu gereja di rumah kan.
Nah, nyanyi lah gue di rumah, ya kan. Wah, bapak gue pulang-pulang. Pinter juga nyokap ya. Ya, masuk, ya kan. Terus bokap pulang ya, kalau gue nyebut kata Tuhan aja tuh udah ngomel banget gitu kan. Bokap sangat-sangat strict ya. Strict banget lah gitu. Kuat lah ya, agamanya kuat. Kuat banget gitu. Nah, long story short, tahun 95 pas lebaran kedua tanggal 5 Maret kalau nggak salah. Iya 5 Maret lah kalau nggak salah ya. Kita kecelakaan sekeluarga. Kecelakaan sekeluarga. Mamaku kakinya dua-duanya patah dan remuk. Papaku meninggal di tempat. Aku kakinya patah, pahaku patah. Adik aku yang tengah. Jadi waktu itu belum ada adik aku yang paling kecil karena kita masih belum ada papa tiri kan waktu itu. Jadi adik aku cuman lebam-lebam karena dia tuh di senderan tangan, dia kepalanya tidur situ, kakinya ke kaca. Jadi dia gelinding ke bawah gitu kan. Nah, terus singkat cerita tahun 2000-an awal, aku lupa tepatnya kapan, mamaku nikah lagi dan akhirnya punyalah bonus nih, ada yang kecil bedanya 17 tahun sama aku, ya kan. Terus setelah berapa tahun mereka menikah, tahun 2010 kalau nggak salah ya, 2010 papa tiriku juga meninggal, gitu. Jadi dalam hidup aku tuh kayak kehilangan sosok ayah itu 2 kali dalam hidup aku. Tapi ngelihat tuh kayak kerjanya Tuhan tuh gila banget gitu ya dalam perjalanan hidup aku. Jadi dulu papaku itu seorang accountant di salah satu perusahaan asing gitu. Dan dia tuh disayang banget sama bosnya. Terus pas kita hidup, kan mama juga cuma ibu rumah tangga gitu ya. Jadi selama 10 tahun tuh kita tuh disupport sama kantornya papa gitu. Jadi kayak dihitung sampai adik aku yang my biological brother tuh selesai SMA gitu. Jadi 95 sampai 2005, 10 tahun di-provide semuanya gitu loh. Aku bilang gila, kan bokap gue udah nggak ada dari tahun 95 ya gitu. Baik banget di perusahaannya ya. Makanya itu kalau bukan Tuhan gue nggak tahu siapa lagi gitu. Jadi banyak ngeliat lah kerjanya Tuhan lah dalam hidup keluargaku. Terus karena keterbatasan ekonomi kan pada saat itu, ditambah tiba-tiba ada adik kecil lagi ya kan. Wah kayaknya egois banget nih kalau aku tuh kekeh pengen kuliah gitu kan. Jadi aku selesai SMA langsung nyanyi di kafe. Sampai akhirnya ya mencoba peruntungan di Indonesian Idol. Kurang lebih kayak gitu sih deh. Kehilangan 2 kali kehilangan sosok ayah, ada rasa marah nggak sih Kak sama Tuhan pada saat itu? Kayak atau mempertanyakan where are you? Nah, kalau marah sebenarnya nggak ada. Tapi kalau kayak rasa kayak kenapa ini harus terjadi sama gue tuh ada gitu ya. Tapi kalau kayak sampai ini Tuhan gini, nggak ada sama sekali gitu. Kalau kayak kecewa mungkin? Kecewa yang terlalu drama banget juga enggak kali ya gitu. Tapi lebih ke cuman kenapa gue harus ngalamin kayak gini ya gitu. Maksudnya kenapa harus sampai 2 kali kejadian gitu dalam hidup gue gitu. Dan kayak waktu untuk grieving banget pun sebenarnya nggak ada gitu. Karena kan aku anak tertua gitu ya. Dan harus take care of my mom juga gitu kan. Kayaknya dia kayak lebih perlu ini deh ketimbang gue gitu. Lebih perlu penguatan lah gitu ketimbang aku gitu. Jadi ya mungkin dulu aku tuh nggak ngerti bahasa kasihnya mamaku kan gitu. Kayak ya sekedar cuman kasih duit gitu. Kalau gue kerja kasih duit gitu. Jadi nggak pernah ngerti tentang dia butuh quality time, butuh teman ngobrol. Kayak itu kan dulu nggak ngerti. Sama-sama perempuan juga kan? Yes gitu. Jadi ya cuman taunya ya udahlah, yang penting kalau misalnya dia perlu apa ya gue ada gitu aja gitu. Kan dulu hubungan aku sama mamaku juga nggak terlalu baik gitu. What happened? Karena ya gimana sih, anak kecil kan suka dipukul, bener gak? Suka dipukul dan aku ngelihat didiknya keras ya? Didiknya keras dan banyak hal-hal yang aku pengen tuh susah untuk aku dapatkan gitu loh dulu. Dan akhirnya membentuk aku tuh jadi kayak punya hubungan yang gak baik lah sama dia. Plus ditambah waktu dia deket sama papa tiriku kan. Kayak aku ngerasa tuh ya bokap gue tuh irreplaceable gitu. Terus kenapa lu malah sibuk dengan laki-laki lain? Pikiran gue kan kayak gitu dong. Jadi sementara kan kalau misalnya orang udah menikah ya mungkin kalau sekarang gue udah ngerti nih. Kalau dulu kan kayak nggak kebayang gitu ya kenapa nyokap gue harus nikah lagi gitu. Jadi ya dia butuh teman ngobrol setiap hari dalam hidupnya juga. Dia butuh teman buat cerita ya kan, buat
berkeluh kesah yang mungkin dia nggak bisa sampaikan Anak-anak. beberapa hal ke anak-anak gitu. Tapi kan dulu kan gue taunya lu emang jahat, lu tuh emang kayak gitu-gitu gitu loh. Jadi pahit. Di situ intens tinggi dong, tegangan tinggi. Sebenarnya tinggi banget juga. Ya oke lah gitu. Karena aku tuh tipe yang conflict avoider deh. Gitu, dan lebih sering nyimpen, tapi sekalinya meledak dar gitu. Jadi beberapa kali pernah ada ya berantem kayak aku sama almarhum papa tiri aku berantem yang sampai kayak lu siapa gua? Aku bisa sampai kayak gituin dia. Lu bukan siapa-siapa gue, ngapain lu ngatur-ngatur gue? Itu waktu aku SMA dulu. Kayak gitu, dan karena aku ngerasa ya lu bukan bokap gua. Gitu ya, lu suaminya nyokap gue tapi lu bukan bokap gua. Gitu. Jadi batasnya kayak di sini aja. Jadi kayak buat aku tuh susah banget buat bisa respect dia the way he should be respected lah gitu. Jadi kayak gitu. Itu sih. Apa yang akhirnya bikin Kak Gina sama Mama terus jadi pulih? Nah, ini tuh setelah aku kenal firman Tuhan lah, makasihnya ya. Karena setelah aku benar-benar Bible study, aku belajar tentang firman gitu ya, dan tahu that satu-satunya firman Tuhan yang mengandung janji, ya nggak sih, kayak supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan, ya kan gitu. Maksudnya hormatilah ayahmu dan ibumu, that's it gitu. Dan aku ngerasa aku nggak pernah sebegitu respectnya sama my mom gitu, dan di challenge dong untuk bisa reconcile. Wah itu kenapa harus gue minta maaf ya sama nyokap gue ya, kan dia yang salah gitu. Jadi kayak tetap ada pride dan ego yang tidak mau dipinggirin gitu kan. Tapi setelah mikir, lo mau senengin Tuhan apa enggak nih gitu kan. Ya gue mau hubungan gue sama Tuhan baik lagi. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, nyaman nggak nyaman, ya udah gue taruh dulu sebelah nih si rasa nggak nyaman gue, datang ke nyokap ya I said sorry gitu. Dan itu setelah dengar firman langsung apa butuh beberapa waktu untuk butuh 1 bulan. 1 bulan setelah dibukakan lah ya kebenarannya gitu loh, tentang lo tuh pahit sama nyokap lo. Gitu. Jadi tapi sebenarnya tuh kayak udah diajarin udah lama, lo tuh pahit sama nyokap lo, tapi kayak enggak, gue gak pahit, gue sayang dia kok. Itu tetap pembenaran, denial ya kan, pembenaran demi pembenaran gitu. Dan akhirnya sampai di satu titik ya itulah Tuhan ya, dia bisa pakai segala cara buat tegor, buat ayo maksudnya reconcile lah gitu sama nyokap gitu kan. Ya udah akhirnya ada satu waktu yang aduh itu Tuhan banget deh, bener-bener kayak dari 1 minggu itu sebenarnya udah gak ada waktu untuk bisa ngomong gitu. Somehow Tuhan kayak cancel syuting aku 1 hari, dan kayak jadi 1 hari day off itu bener-bener kayak ini harus gue pakai buat gue ngomong sama nyokap gue gitu. Dan akhirnya ya ngomong lah akhirnya, Ma, langsung nangis gitu kan, karena jadi selama ini tuh attitude gue kan jelek ya ke nyokap ya, kalau ngomong judes mungkin gitu karena kan. sama-sama keras kali ya? Sama-sama keras gitu. Sebenarnya kita tuh perawakannya keras tapi hatinya tuh menye. Hello Kitty gitu. Akhirnya karena ngomong hati ya, di keluarga aku tuh nggak bisa ngomong feelings, nggak terbiasa ngomong feelings gitu. Typical ini ya, keluarga Asian family ya. Family yang nggak ngomongin hati gitu kan. Jadi ngomong lah, iya ternyata aku tuh baru tahu kalau selama ini aku tuh simpen pahit sama mama gitu kan. Aku ngomong, aku kasih tahu semuanya gitu. Jadi kayak apa yang aku lewatin selama aku hidup, especially tentang pernikahannya dia itu keluar semua lah ya, setelah 30 tahun hidup berarti ya. Keluar semuanya, keluarin, dan amazingnya mamaku juga siyok karena dia mikir aku tuh nggak ingat semuanya itu. Gitu. Terus kayak tentang yang dipukul gitu kan, gimana dia dikerasin lah gitu ya. Dikira tuh aku tuh nggak inget karena aku masih kecil gitu kan. Terus dia jadi makin kagum karena dia bilang gini, selama ini dia tuh berdoa sama Tuhan, dia nanya, Tuhan kenapa sih kok anak-anak saya tuh attitude-nya kayak gini sama saya, kenapa pada judes, kenapa pada jutek, dan tiba-tiba datanglah si Gina ke kamarnya, tiba-tiba ngomong semuanya itu kan. Dia jadi ngerasa kayak Tuhan tuh baik banget ya. Ini doa gue bertahun-tahun akhirnya Tuhan jawab di hari ini gitu. Jadi kayak itulah Tuhan. Kalau emang dia mau hari itu terjadi rekonsiliasi ya, dari sisi nyokap kelar, dari sisi aku juga kelar gitu. Jadi kayak wah udah itu langsung peluk-pelukan. Dari aku tuh dulu kayak mau ngomong I love you to my mom tuh kayak
gitu kan. Tapi kayak sekarang tuh bisa I love you man, bisa kayak gitu-gitu. Kalau dulu tuh kayak apaan sih mah, aku tuh kayak gitu dulu tuh selalu kayak gitu nggak pernah yang bisa ngomong tuh santai sama orang hangat lah ya. Sangat tidak bisa gitu, sumpah sangat tidak bisa. Tapi ya itu setelah reconcile bisa ngomong baik-baik, bisa ngomong ya seharusnya ngomong sama orang tua lah kayak gimana sih gitu. Akhirnya jadi bisa gitu. Keren banget Tuhan ya. Berarti tuh anak-anak tuh sebenarnya inget ya apa yang semua pengalaman sama orang tuanya. Kan kata orang anak-anak tuh imitator terbaik. Dia tuh mau imitasi bukan omongan kita tapi perbuatan. Betul. Tertarik nih, Gina, tadi kan bilang punya isu papa pertama, papa kedua kan. Nah kira-kira bagaimana itu mengefek dengan memandang konsep Bapak di surga? Karena dulu gua punya bokap bermasalah, jadi ketika ada pendeta bilang Bapak di surga baik, tentang hati Bapak ya? Iya, omong kosong lah gitu. Karena Bapak di dunia aja mengecewakan. Nah kira-kira dengan konsep seperti ini, apa sih yang dialami? Lucunya kalau sama Tuhan tuh aku tuh nggak pernah ada masalah. Itu jadi kayak hati sama Tuhan tuh nggak pernah ngerasa apa ya, kayak dibilang marah sama Tuhan tuh nggak pernah marah gitu ya. Tapi kalau kayak wondering why ini harus terjadi tuh sering banget gitu ya. Tapi kalau sampai kayak jadi menghujat, jadi kayak mana Tuhan, nggak ada sama sekali gitu. Meragukan ya saudaranya khawatir ya, itu kadang-kadang masih terjadi itu gitu. Tapi kalau sampai kayak marah tuh kayak nggak pernah gitu. Jadi aneh ya, ada orang-orang yang benar kalau punya background hubungan sama bokapnya nggak oke, pasti kayak susah tuh melihat Tuhan sebagai Bapa gitu ya. Tapi ya ini mungkin kasih karunia Tuhan kali ya Dek. Jadi kayak nggak pernah ngelihat Tuhan tuh kayak aku melihat papa tiri aku gitu. Enggak sih, enggak sama sekali. Menarik. Ini satu hal yang new things juga buat aku loh ternyata loh dari Kak Gina. Kamu kan udah temenan 2000 tahun yang lalu kan? Gila. Purba kali ya, ini semacam fosil berbicara nih. Fosil berbicara, tulang dan tulang. Enggak, ini tulang ketahuan, kalau ini kagak tulang. Oke. Sekarang ini balik lagi tadi yang tadi aku bilang di awal Kak. Kayak Tuhan tuh banyak naruh Kak Gina tuh di momen-momen di ruang tunggunya Tuhan gitu. Dari yang tadi sampai akhirnya Indonesian Idol, kita tahu Kak Gina Indonesian Idol baru season ke-7 dan kayaknya dari tahun 2012 itu udah banyak banget cerita soal Regina Ivanova ini udah 6 kali ikut Idol, gagal semua, di ke-7 berhasil dan langsung jadi pemenangnya juga gitu. Apa sih Kak selama 6 season berapa? Kira-kira lebih 8 tahun. 8 tahun. Gila banget 6 sih. Season, iya. 6 kali orang mungkin pertama Tapi kedua udah nyerah kan. Udah males gitu kan. Udahlah males gue. Mungkin bukan jalannya. Apa sih yang bikin keep on terus tetap percaya? Sabar tunggu waktunya Tuhan dan percaya bahwa enggak, jalan gue tuh di Indonesian Idol. Sebenarnya gini, Indonesian Idol itu adalah ternyata ini juga aku baru menemukan fakta-fakta setelah berapa tahun sesudah Idol baru kayak menemukan fakta-faktanya lah gitu. Baru bisa ngelihat Indonesian Idol itu tuh salah satu mimpi aku deh. Jadi kayak aku tuh nggak mau ajang pencarian bakat yang lain. Gitu. Jadi kayak makanya aku tuh sebegitunya ngejar si Indonesian Idol itu atau gitu. misalnya kayak pengen jadi penyanyi, apa kayak cari produser kayak gitu. Why Indonesian Idol? Kenapa ya? Nggak tahu sih, mungkin karena awalnya kan waktu itu ngelihat sih seasonnya siapa nih? Ruben Studdard sama Clay Aiken, American Idol 2 tuh, season 2. Jadi nonton mereka terus aku tuh kayak ada kayak yang kayak gini di Indonesia gitu, punya dream gitu kan, langsung punya dream. Nah sebelumnya tuh udah sempet juga kayak cari produser, sempet dikenalin sama almarhum opa aku ke almarhum Bung Kris Patikawa juga gitu. Cuman memang saat itu mentah banget lah talenta aku, kayak masih sangat super mentah, literally mentah tah ya. Kalau dipotong tuh keras terus asem gitu. Iya, cukup banget gitu, bener-bener gak ada manis-manisnya acan gitu. Jadi benar-benar nggak bisa gitu. Dan aku tuh kayak menemukan Indonesian Idol karena aku ngeliat si juara 3-nya tuh Kimberly Lock itu tuh gendut kan. Dan aku tuh kayak ngerasa, wah nih kayaknya nih bisa nih gitu. Jadi kayak membuka impian gitu buat aku, kayak ada kayak gini di Indonesia gitu. Dan kalau dibilang kenapa aku tuh keep on going, ya mungkin karena itu dreamnya aku gitu. Dan dibilang pernah kecewa, pernah banget. Kayak pernah nomor, gue gak akan lagi. Tapi lucunya ketika tahun depan ada audisi lagi ya kan, nanti kan audisinya di kota Anda toreng ya kan, gue langsung ke warnet daftar inisiatif, udah gitu langsung nggak pakai nunggu, nggak tapi tetap langsung gitu udah daftar. Jadi mungkin karena
itu adalah mimpiku gitu. Jadi kejar terus. Apa yang Kak Gin lakuin selama berapa 6 season berjalan itu, apa yang Kak Gin lakuin? Banyak banget deh. Dari ya tentunya setiap tahun coba yang beda gitu kan. Lagunya coba pilih yang lebih Cara berpakaian cara semua. berpakaiannya semua dirubah gitu. Okay. Sampai yang di 2010 tuh lumayan ekstrim, aku sampai diet turun 25 kilo karena aku tuh mikir harus kurus nih kayaknya nih gitu kan, karena aku nggak ngeliat ada yang Ya pemenangnya pada gemuk ya, kecil-kecil, kurus-kurus semua petit-petit nih kayak semua. di Indonesia gitu kan. Gue harus kurus terus coba lagu yang susah banget gitu kan, gak masuk. Serius. Apalagi sih ini. Nah, terus audisi lagi. Coba lagu yang gampang, dandanan gak kayak penyanyi, masuk. Tapi masuknya cuma sampai interview, video booth doang, top gitu. And then that's it. Jadi tuh season 3, 4, 5, 6 semuanya sampai di video booth dan interview, that's it. Gitu. Yang season 2 tuh sempet sampai ketemu sama Mami Titi, Mas Indra Lesmana, sama Mas Yofi Widianto. Kira-kira apa yang Tuhan ajarin sama Regina kan 6 kali tuh, dan apa yang membuat kayak gue coba lagi, gue bisa lagi, atau bagaimana cara memotivasi? Kan banyak anak muda sekarang kan mentalnya tempe nih, ya kan, aduh dikit lagi, bahkan baru putus cinta udah mau bunuh diri, ya kan, dan sebagainya. Kayaknya kan hidup nggak serendah itu kan. Nah, sedangkan ini 6 kali, kalau menyerah di ketiga, menyerah keempat, atau menyerah kelima, nggak ada kayak sekarang. nggak ada Regina Ivanova dan orang nggak akan kenal. Betul. Nah, kira-kira apa sih yang Tuhan ajarin? Bagaimana cara memotivasi diri dan sebagainya? Sebenarnya sih kita harus benar-benar bisa kenalin passion kita ya, gitu. Kalau gue ngerasa ya singing has always been my passion, gitu. Jadi nggak bisa dibendung lagi gitu. Jadi mau kalah pun, mau apapun ya, I won't quit singing, gitu loh. Jadi kalaupun mungkin di Indonesian Idol pada saat itu memang nggak dapat lagi, ya udah gitu. Toh di 2012 itu tuh sebenarnya bisa jadi idol yang terakhir buat aku deh, dan udah nggak akan pernah ada lagi Indonesia karena Usia, ya kan, udah mentok. batas Tapi umur. itu udah benar-benar, itu 2012 tuh Tuhan banget, dan aku tuh baru bisa ngelihat kenapa itu Tuhan banget. Itu pun kayak mungkin 1 atau 2 tahun setelah idol deh, baru tuh aku kayak pas look back, gila ya, bener-bener itu tuh Tuhan banget. Kenapa harus di 2012 gitu? Baru gue bisa ngelihat the bigger picture gitu. Dan kenapa, kayak tadi kamu tanya, kenapa aku harus tunggu gitu ya di 2012? Karena I know me. Aku kan sombong banget ya. Mungkin kalau aku menang di season 1 sampai 6, mungkin I will brag myself lebih gila ketimbang gue bragging tentang banget, Tuhan sombong gitu banget. loh. Gimana nih sombong banget gimana? Sombong itu kayak pencapaian diri gitu kan. Karena kan aku bilang dulu waktu kecil, untuk mendapatkan sesuatu tuh aku susah. Ya kan? Sekalinya aku bisa dapat sesuatu, wah, gue bisa kayak merasa gue berhasil juga, gue bisa juga. bukan Tuhan, gue gitu kan, padahal kan ada Tuhan ya maksudnya. Tapi dulu aku nggak bisa lihat itu gitu. Dan kenapa di 2012? Karena ya benar-benar mulai libatin Tuhan setiap hari. Itu di 2012 semuanya terjadinya gitu. Ketika mulai selfless, ketika mulai nggak ngandelin kekuatan sendiri lagi, baru malah disitu masuk. Tuhan Jadi nyatain season kekuatannya. pertama dikiki sama Tuhan, season kedua dikiki sama Tuhan, season ke-7 udah siap baru masuk. Asli, bener. Season 7 itu bener-bener kayak, nah, I got nothing tulus. Mau Angka dimanapun. 7 lagi. Angka 7. Exactly. Nah, ini keren ya season 7. Kenapa harus season 7? Jadi, kenapa 7 tuh buat aku tuh kayak The Magnificent Seven gitu ya. Di Indonesian Idol 2012, kayak mungkin aku satu-satunya pemenang yang gendut lah di ajang pencarian bakat perempuan manapun. Ya saat itu ya gitu. Baru aku. Selama aku propose lagu di Indonesian Idol gitu ya, hampir 98% deh lagu yang aku propose tuh pasti keterima gitu. Ketiga, Adele tuh lagi big banget kan. Di tahun itu ya, 2011 tahun itu Adele tuh ya. lagi boom. Dengan Someone Like You-nya Iya, di iya. angkot, di mana, warteg segala macam tuh Someone Like Bahkan You. sampai koplonya ada juga. Bener ya kan, mau versi remix yang gitu. Ada juga gitu kan. Dan aku di kafe aja tuh sampai kayak sehari tuh bisa sampai 4-5 kali nyanyi lagu sampai itu bosen. kan, sampai enak gitu loh nyanyi lagu Someone Like You gitu. Dan tiba-tiba aku di Adele-Adelin gitu. Iya. Kalau sekarang aku tuh ngeliatnya kayak gila ya Tuhan ya. Tuhan raise Adele
supaya si Regina masuk Indonesian Idol. Ada kayak jadi sosok Adele-nya sosok Indonesia. Gila nggak? Yes. Buat aku tuh, aku merinding Yes, sampai hari ini aku yes, setiap ngomong ini yes. aku selalu merinding gitu, Yes. karena kayak ngerasa gila I am that special, gitu loh di mata Tuhan gitu. Terus apa lagi? Waktu di Idol, grand finalis cewek-cewek tuh cuman terjadi di zaman aku. Sebelum ada sekarang ya. Season 7 tuh grand finalisnya cewek-cewek. Gitu kan. Jadi kayak we create a history lah gitu. Terus apa lagi? Di season aku itu kita finalis tertua dan termuda. Gitu. Jadi batas umur paling muda adalah Sean, batas umur paling tua adalah saya. Gitu ya. Nah, apalagi? Bentar. Yang keenam adalah batas umur. Oh itu udah nggak bisa lagi ikutan Indonesian Idol yang lain yang berikutnya. Kenapa? Karena aku ulang tahun kan untungnya Desember dan batas umur kan 26 tahun. Idol itu kan berjalan Januari sampai Juni, Juli jadi gitu aku masih ya. bisa ikut. Gila nggak? Jadi kalau misalnya 2014 angkatannya Noe nggak bisa gina Indonesian Idol, gitu kan. Nah yang ketujuh, waktu aku juara itu adalah tanggal 7 bulan 7. Aku Idol season 7 and it's my 7th attempt ikutan Indonesian Idol. Right time, right place ya. Exactly, itulah Tuhan. Cuman Personal Tuhan. banget ya, Tuhan juga Cuman personal Tuhan. banget sama Yes. Regina. Makanya aku tuh kayak baru aku tuh bisa ngeliat gila ya. Itu emang Tuhan. Semua season 1, 2 sampai 7 worth it ya. Worth it. Terbayar lunas. Lunas bahkan kayak setelah itu tuh kayak semua literally semua mimpi-mimpi aku tuh kayak Checklist. asli gitu. Bener-bener tuh kayak sampai hari ini terus aja gitu. Semuanya literally, bahkan sampai yang udah gue lupa mimpinya aja tuh kayak sampai kita lupa, Tuhan gak lupa. Tuhan gak lupa. Orang ngelihatnya Regina gagal, tapi ternyata Tuhan lagi dalemin akarnya, fondasinya ke dalam supaya bangunannya kuat kan. Kira-kira ketika coba satu kedua ada nggak sih mungkin orang tua atau temen atau siapa bilang lu gila ya, lu ngapain coba lagi sih? Pasti, my mom. Oke. Udah deh, nggak usah lagi deh tuh. Makanya mak gue langsung kayak dia yang daftarin, ikut nih yang TV sebelah, ya kan, yang 3 huruf, gitu kan. Iya. Suruh ikutan, udah ngantri. Tapi karena kayak, pulang. Udah dikit lagi mau nyampe di ngasih formulir, gue pulang. Karena gue nggak ngerasa kayak gue nggak mau di sini. Wow. Gitu. Tapi berarti kuncinya tuh sebenarnya tahu mimpinya sih. Mungkin banyak anak-anak muda yang coba segala macem, tapi mereka nggak tahu mimpinya apa. Tahu mimpi juga sama persistensi, Beb. Iya. Dia Tapi tahu maksudnya- panggilannya, dia jelas dan ya. Iya, tapi kan dia tahu dulu tujuannya kan, visinya dia tahu. Kayak Kak Gina bilang, gue selalu mau jadi penyanyi dan gue maunya Indonesian Idol. Jelas. Jadi Tuhan makanya tuh paling suka sama orang yang minta tuh jelas. spesifik, tahu maunya Spesifik, apa. iya. Right. Nah, selain soal di Idol Kak, Sebelum dia Indonesian Idol aku tertarik deh. Oke. Gimana perasaan ketika Akhirnya. Regina Ivanova lolos? Itu tuh mau tahu gimana sih perasaannya dan perasaan setelah menang. Setelah hari itu menang. Oke, lolos aja nih ya. Lolos itu kayak puji Tuhan, dapat golden ticket tuh. Wah itu udah puji Tuhan banget. Karena aku mikirnya cuma gila. Bener-bener goal gue tuh cuma bukan buat menang, bukan buat menang sama sekali, tapi apa? Biar kalau gue udah masuk TV, gue masuk di kafe, budget gue naik dikit nih. Cuman segitu doang cita-cita gue deh. Gue gak ngarep menang sama sekali, asli. Pokoknya segini, Tuhan kasih segini. Asli, jadi kayak ya at least kalau gue udah masuk TV ya kan udah 15 besar nih, oh lumayan nih. Jadi gue bisa dapat budget lumayan gede nih kalau gue nyanyi di kafe, gitu doang. Iya. Asli, beneran. Lah Tuhan kasih ya. Ketika tembus itu mau ketemu fase demi fase, itu persiapannya gimana sih? Apakah doa atau berlutut atau apa? Nah, jadi kenapa kan gue bilang waktu di 2012 itu ini tuh bener-bener aku tuh ngelibatin Tuhan banget setiap harinya dalam hidup aku gitu ya. Aku bener-bener berdoa, aku bersaat teduh gitu ya, kayak bener-bener punya that private moment lah sama Tuhan gitu, that intimacy time gitu ya sama Tuhan gitu. Jadi bener-bener semuanya ngomong gitu sama Tuhan, aku hari ini mau ini, aku hari ini mau ini gitu ya. Ya kehendakmu lah yang jadi, apapun itu gitu. Jadi udah nggak kayak aku yang dulu tuh kayak gue mesti masuk, gue tuh kayak gue. Kalau dulu semua tentang Gina, tapi sekarang tuh kayak biar ya udah kalau emang Tuhan maunya gue cuman berhenti di video booth lagi tuh ya udah nggak apa-apa, emang di sini doang gitu. Jadi udah lebih santai gitu loh gitu, udah bener-bener nothing tulus gitu. Malah sampai menang gitu. Pas menang tuh Aduh gila, itu
tuh lutut kayak udah mau lepas gitu. Asli, tuh kayak langsung, oh, makasih Tuhan Yesus. Itu ada kok videonya, mungkin nanti boleh di-insert pada saat Itu langsung makasih Tuhan Yesus, budget Langsung gua makasih tinggi Tuhan sekarang Yesus. gitu ya. Makasih Tuhan gue gak nyanyi kafe. Capek cuy, pulang pagi terus. Kafe juga gentar nyawanya kan. Iya, aduh nggak mampu deh bayarnya. Aduh, Tuhan baik lah, Tuhan baik. Tuhan Yesus Itu, baik. itu Tuhan baik. menarik banget bahwa Regina setnya segini. Tuhan selalu menjawab lebih kan. Amin. Nah, kita katakan kan bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak Yes. dari yang kita doakan atau yang kita harapkan. Yes. Really good. Yes, nah sekarang masuk ke ruang tunggu kedua. Curhat. Ngomong-ngomong enteng lah ya. Gue mau ngomong enteng, lagi cerita tentang juga si hubungan aku sama Lucky, ngobrol. Tiba-tiba dia ngomong gini, kalau hari ini nih abis teleponan nih, kakak bilang kamu putus aja sama Lucky, kamu mau nggak? Aku tuh udah mikir kayak, kalaupun Tuhan maunya gue sendiri, I'm okay. Serius. Binder dah.